Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas mengenai iOS terbaru yang baru aja dirilis sama Apple, yaitu 18.3 yang versi RC. Ini adalah lanjutan dari 18.3 beta ketiga kemarin yang baru aja belum seminggu ya dirilis, itu langsung dirilis lagi yang versi RC-nya. Itu artinya sebentar lagi kita akan mendapatkan yang versi resminya dari 18.3 ini. Jadi sekarang kita akan bahas dulu untuk yang versi RC-nya, kira-kira ada hal baru apa aja sih di dalamnya. Gue udah kupas semuanya, udah gue rangkum, jadi langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS 18.3 yang versi RC. Jadi selain iOS tuh Apple juga kasih software update di device yang lainnya, yaitu ada iPadOS 18.3 RC, ada iPadOS juga 17.7.4 RC, ada macOS 15.3 RC, tvOS 18.3 RC, visionOS 2.3 RC, dan yang terakhir ada watchOS 11.3 yang versi RC. Kalian bisa nikmati semua software update itu kalau misalnya punya device-nya. Sekarang kita fokus lagi ke iOS-nya. Di sini 18.3 yang versi RC gue update pakai iPhone utama gue, yaitu iPhone 15 Pro. Gue dapetin size update-nya tuh sebesar 7,31 GB. Ini memang besar karena memang RC version itu adalah satu bundle iOS, sama aja kayak versi yang resminya. Dari iOS berapapun itu kalian pasti akan mendapatkan size update sebesar 7 GB-an lebih. Sama kayak di iPhone gue ini kan awalnya di 18.3 beta ketiga, cuma beda satu step aja. Tetap aja karena ini versi rilis kandidat, dia kasih satu bundle iOS yaitu 7,31 GB. Untuk build number-nya kita pergi ke bagian setting, general, about iOS version. Di sini 18.3 22D60 ya. Ini untuk iOS version dari 18.3 versi RC. Jadi buat kalian yang mau update ke iOS ini, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPhone gua. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 2.40.05. Terus untuk iPhone storage-nya di sini kita akan cek. Loadingnya juga cepat ya. Kita scroll ke bawah. Di sini ada iOS dan juga sistem data. Untuk total iOS-nya tuh gue dapetin di angka 18,75 GB. Terdiri dari Apple Intelligence 5,78 GB dan juga iOS-nya sebesar 12,98 GB. Lalu untuk sistem datanya gue dapetin di angka 12,46 GB. Ini tuh nantinya akan tentatif ya, dia akan berubah seiring waktu. Biasanya sih akan turun ya di angka 7-8 GB. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk sistem data dari iPhone kalian. Sekarang kita akan cek untuk hal yang baru di 18.3 versi RC ini. Sebenarnya nggak ada hal baru yang signifikan di dalamnya. Kalau kita cek di about this update-nya tuh dia fokus ke visual intelligence ya, di camera control dari iPhone 16 model atau 16 series. Yang kedua tuh ada notification summaries. Ini tuh berfokus ke iPhone 16 juga, 16 model, dan juga iPhone 15 Pro series, 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Ini tuh juga udah gue bahas ya di beta 3 kemarin, yang mana untuk notification summaries itu dia bikin italic ya untuk si fontnya seperti ini nih. Untuk X nih, si aplikasi Twitter gue X, dia langsung jadi italic gitu ya untuk fontnya kalau misalnya dia bikin summaries notification, rangkuman dari notifikasinya. Tapi kalau gue tap lagi dia akan langsung tegak lagi ya untuk si hurufnya. Kalau gue showless lagi kayak gini, dia akan langsung italic lagi kayak gitu ya. Itu dimasukin di sini di about this update dari 18.3 RC ini karena memang kan mendekati di versi resminya. Dan juga ada notification summary untuk aplikasi news yang mana sekarang tuh belum tersedia karena memang ada kendala ya. Untuk rangkuman dari aplikasi si newsnya tuh kurang sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi untuk sementara tuh ditiadakan ya, lagi diperbaiki sama Apple. Terus di sini ada kalkulator juga, itu update bug fix ya, yang mana kalau misalnya di beta 3 kemarin tuh gue udah contohin ya, kalau 50 dikali 2 gitu kan jadi 100. Kalau gue sambungkan lagi, dia kali 2 lagi, kali 2 lagi, terus-terusan kayak gitu ya, berkali-kali lipat dikali angka belakangnya 2 itu tadi ya, 400 kali 2 800 kali 2 1600. Nah yang beda dari RC version itu, di beta 3 kemarin gue sempat ngalamin bugs ya di aplikasi kalkulator ini. Di beta 3 gue tuh sempat ngalamin crash ya, sempat stuck gitu pada saat gue sama dengan ini nih. Harusnya kan dia nambah terus ya, dikali terus untuk perkaliannya. Nah 1400 dikali 2 jadinya 12.800. Nah di beta 3 kemarin tuh sempat gue sama dengan dia tuh stuck gitu sampai di perkalian ketiga kalau nggak salah. Ketiga tuh dia stuck, cuman itu nggak terjadi berkali-kali ya. Pas gue restart untuk kalkulatornya, gue buka lagi, gue terapin lagi, dia nggak masalah sih, memang itu terjadi sesekali aja. Tapi sampai saat ini di RC version gue pakai selama kurang lebih 24 jam ya, alhamdulillah nggak ada masalah ya di aplikasi kalkulator ini. Jadi gue menganggapnya itu bugs di beta ketiga dan di fix di versi RC ini. Bugs selanjutnya tuh ada di aplikasi kamera. Gue tuh sempat ngalamin blank hitam ya pada saat kita buka aplikasi kameranya kayak gini. Ini kan muncul ya, gue pilih foto video tuh dia muncul. Nah waktu itu tuh blanknya kayak gini nih, udah gue sempet screenshot. Nah dia kayak gitu, kayak gelap gitu ya, kayak nggak ada background gitu. Ini gue alamin di beta kedua dan juga beta ketiga.
gue belum sempat omongin di beta ketiga kemarin karena memang belum di fix sama Apple, masih terjadi juga. Di versi RC ini sepertinya sih belum terjadi lagi ya, gue nggak tahu kedepannya gimana. Tapi paling nggak itu sementara udah di fix sama Apple untuk isu bugs dari blank item dari aplikasi kamera tadi. Terus untuk pilihan Genmoji di aplikasi message, misalnya kita tap tanda plus di sini, nah ini kan ada Genmoji ya, ini kita bisa gerakin juga. Kita tahan gini, lalu kita pindahin juga bisa ya untuk aplikasi si Genmoji-nya. Menu dari Genmoji di aplikasi message ini. Jadi lebih fleksibel lagi kalian untuk gunain Genmoji ya. Kalau kita tap juga pasti dia akan langsung masukin untuk si kolom Genmoji-nya. Ya paling itu aja yang gue alamin, simple memang di 18.3 versi RC ini. Kalau untuk performa sejauh ini masih aman ya, nggak ada masalah. Win Agung Hapsah lagi live mabar, itu nggak ada masalah sampai saat ini. Gue pakai di 18.3 versi RC ini, nggak ada kendala, nggak ada crash, nggak ada bug sama sekali dari aplikasi harian yang gue pakai. Memang gue sih sekarang seringnya ngegame ya di iPhone gue ini. Isu overheat memang gue masih sempat alamin di 18.3 versi RC ini, tapi nggak separah kayak di 18.0 kemarin ya. 0.1 tuh gue kerasa panas banget pada saat main game. Gue nggak tahu kenapa, tapi kenyataannya di 18.3 versi RC ini lebih adem pada saat gue pakai. Itu tuh gue tes pada saat gue main game tuh selama 1 jaman. Sisanya masih aman-aman aja. Performa secara overall penggunaan gue sehari-hari itu nggak ada masalah sama sekali. Geekbench juga udah gue tes di sini, gue dapetin skornya tuh di Geekbench 6 ya. Kita akan tes untuk CPU benchmarknya. Di sini historinya juga udah gue dapetin. Itu gue dapetin single core-nya sebesar 2926. Dan juga multicore-nya sebesar 7248. Ini untuk CPU benchmarknya S18.3 versi RC. Kalau kita compare dengan 18.3 beta 3 kemarin, Januari tanggal 18, itu gue dapetin di angka 2947 untuk single core-nya dan multicore-nya di 7328. Ada penurunan sedikit ya, sama kayak di beta kedua ke beta 3 kemarin. Memang gak terlalu signifikan. Terus untuk GPU benchmark-nya juga udah gue tes di sini. Kita dapetin di angka 28.229 untuk yang versi RC, dan yang beta ketiga gue dapetin di angka 28.267. Jadi ada penurunan juga sedikit ya, nggak terlalu signifikan. Tapi tetap aja ini semua cuma angka, nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa keseluruhan dari iPhone kalian. Untuk baterai juga gue akan tunjukin di sini untuk 10 hari terakhir pemakaian gue. Pasti lebih ke arah 18.2 dan juga poin 3 ya. Lebih ke poin 3 lah. Rata-rata screen on time gue dapetin di angka ya mungkin 6-7 jaman lah ya rata-ratanya. Di 10 hari yang terakhir di 18.3 menuju versi RC ini yang baru sehari kan gue pakai. Tergolong masih normal untuk gue pribadi, penggunaan gue yang cukup intens di sisi gaming ya. Ini untuk baterai health-nya masih normal. Maksimum kapasitinya 86%, cycle count-nya tuh udah banyak banget, 623. Lu bisa bayangin sendiri gue ngecas sebanyak itu. Tapi overall untuk keawetan mungkin gak terlalu beda jauh ya pada saat pertama kali gue beli iPhone ini. Oke, paling itu aja yang bisa gue share ke kalian untuk pengalaman gue pakai di 18.3 versi RC ini, karena memang ini bukan major update ya, cuma minor update aja sebelum kita mendapatkan yang versi resminya nanti. Lalu kita akan cek untuk iOS update selanjutnya, yaitu 18.3 versi resmi. Kemungkinan akan dirilis di tanggal 27 atau 28 dini harinya ya kalau di Indonesia. Kita tinggal tungguin aja, kurang dari seminggu ya kalau misalnya dari hari ini pada saat kalian nonton videonya. Buat kalian yang mau update iOS baru, sabar aja, tinggal tunggu kurang lebih 1 mingguan. Kita akan mendapatkan 18.3 yang versi resminya, yang mana 18.3 itu ya, 17.3, 16.3. Untuk gua pribadi itu adalah iOS yang paling aman dan paling stabil untuk kita update. Karena memang itu fokusnya ke perbaikan bugs ya, dan juga beberapa security patch yang ada di dalam iPhone kalian. Oke, gua rasa gitu dulu aja video dari gua. Gua harap kalian bisa tinggalin like di video ini kalau sekiranya bisa bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.